Hai, jumpa semuanya, kabar baik. Semoga tetap bahagia karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup Anda masing-masing. Seperti yang sudah dijanjikan dalam episode pertama, di bagian kedua ini, kita akan mencoba mengupas, mengapa sih kok dalam gereja kita itu seperti ditawarkan dua rumusan syahadat iman, ada yang pendek, ada yang panjang, syahadat para rasul, syahadat Konsili Nikea Konstantinopel, ini yang mana sih? Jangan-jangan ada yang lebih baik, gitu kan? Nah, lalu mengapa sih kok dalam syahadat Nikea Konstantinopel itu ada kalimat yang nggak ada padahal di syahadat pendek itu ada, tapi yang di panjang nggak ada. Apa itu? Persekutuan para kudus. Baik, mari kita coba kulik satu persatu, kita kupas dengan lebih singkat, secara singkat ya, mudah-mudahan nanti membantu kita semua. Jadi syahadat para rasul atau syahadat pendek maupun syahadat Nikea Konstantinopel itu syahadat panjang, itu sama-sama rumusan pendek ya, rumusan singkat mengenai pokok-pokok iman kepercayaan Kristen. Keduanya itu secara khusus dalam gereja ritus Barat, gereja ritus Latin, Katolik Roma, ya, kedua syahadat ini dipakai untuk peran-peran itu. Yang pendek biasanya untuk baptisan, yang panjang biasanya untuk perayaan ya liturgi harian dalam bentuk ekaristi. Tapi seringkali kita bolak-balik ya, gitu, karena merasa, aduh jangan yang panjang deh, ntar kelamaan rasanya. Gitu. Baik, nah jadi apakah keduanya lalu itu berbeda atau mungkin ada yang lebih baik, ada yang kurang baik kalau dipakai untuk pengajaran? Tidak, kedua-duanya sama. Silakan bisa dipilih, yang penting pengajarnya atau katekisnya itu bisa ngejelasin tuh butir-butirnya. Ya. Jangan sampai sudah milih yang ini rupanya bingung kan gitu ya. Gitu. Jadi itu kedua sama bisa dipakai. Silakan, monggo. Nah, lalu dalam syahadat Nikea Konstantinopel memang dia rumusnya lebih panjang, itu kan memang ada alasannya. Itu disusun dalam situasi di mana gereja harus bertahan terhadap serangan ajaran sesat atau terutama kelompok Arianisme. Mereka suatu ajaran yang mengatakan atau menolak Yesus Kristus itu bukan Allah. Dia nggak punya sifat ilahi, dia manusia biasa. Ini menjadi persoalan. Maka dijelaskan dengan cara yang lebih panjang dalam syahadat Nikea Konstantinopel. Ya. Oh ya, dalam Katekismus Gereja Katolik kalau nggak salah artikel 196, memang sana dikatakan sebaiknya kita merujuk pada untuk katekese ya pada syahadat yang pendek, syahadat para rasul. Tapi ketika Katekismus menjelaskan butir-butirnya itu selalu memakai rujukan dari syahadat yang panjang atau syahadat Nikea Konstantinopel. Nah, berikutnya yang kedua yaitu mengapa dalam syahadat panjang itu nggak ada rumusan persekutuan para kudus. Apakah lu menulis ya? Bukan karena lupa. Ya ini sebenarnya bukan karena nggak ada, gitu. Tapi dalam syahadat pendek atau syahadat para rasul, ya rumusan persekutuan para kudus ini sebenarnya perluasan dari ungkapan aku percaya akan gereja Katolik yang kudus. Dilanjutkan dari persekutuan para kudus. Nah, maka maksudnya ini ya menjelaskan gereja Katolik itu. Gitu. Jadi persekutuan para kudus sebenarnya untuk menjelaskan tentang gereja Katolik yang kudus tadi itu. Nah, apa sih persisnya dengan ungkapan itu? Mau dikatakan bahwa gereja itu sebenarnya itu keluarga besar yang terdiri dari orang-orang kudus. Ini persekutuan para kudus. Loh, kok bisa disebut seperti itu? Bukankah kita anggota gereja, kan kita orang-orang berdosa? Begini maksudnya, ya. Benar. Gereja itu adalah persekutuan kumpulan orang-orang kudus bukan karena orang-orangnya itu nggak punya dosa, bukan. Tetapi karena kita itu telah ditebus oleh Kristus. Kita percaya kepadanya dan telah menjadi milik kesayangannya. Iya. Maka karena itulah gereja disebut sebagai persekutuan para kudus. Dan dia mencakup, sebut saja dalam 3 kelompok keanggotaan lah, gampangnya seperti itu ya.
Gereja berjuang, ya kita ini masih hidup. Gereja menderita, mereka yang ada di api pencucian. Dan gereja jaya atau gereja menang, mereka yang sudah mulia di surga. Kita tetap dalam satu kesatuan. Gereja yang kudus. Ya. Nah, kita ada perkumpulan atau persekutuan para kudus. Karena alasan yang tadi itu. Nah, lalu bagaimana dalam syarat panjang gitu? Sebenarnya bukannya nggak ada. Ada, tetapi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Coba deh perhatikan. Di bagian menjelang akhir itu kan disebut ya, dikatakan di sana, aku percaya akan gereja yang satu, lalu kudus, lalu katolik, dan apostolik. Nah, kata-kata gereja yang satu, gereja yang kudus, itulah kurang lebih sebenarnya ungkapan lain dari tadi itu, persekutuan para kudus, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu saja yang bisa kita jelasin ke kita semua, kita bagikan ke kita semua. Semoga membantu, bermanfaat, semakin menguatkan iman kita. Di episode ketiga, kita akan mencoba melihat ternyata rumusan syahadat iman kita itu bukan hanya yang pendek, yang panjang, tapi ada juga rumusan Credo Trente, Credo Athanasius. Apalagi itu, tunggu saja di episode ketiga. Semua diberkati, semua bahagia. Bye-bye. Ciao.